Saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi berikut kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari, saya tahu di rumah siapa. Di luar kita bicara beyond our rationality, kita bicara tentang rasionalitas, tentu kita memang memperkuat organ-organ persaudaraan. Itu yang paling penting. Kelompok-kelompok majelis-majelis seperti ini harus sebanyak mungkin. Karena apa? Ya kan? Karena dengan inilah kita menunjukkan kepada publik bahwa ada orang yang bertanggung jawab ketika kekuasaan yang satu lagi dia melakukan suatu proses decoy atau peruntuhan. Kita nggak bilang kita mau makar, enggak, decoy. Decoy itu karena apa? Karena tidak ada lagi kekuatan dia menahan. Ya kayak Sri Mulyani udah kayak orang gila sekarang. Menurut saya, ya seperti orang gila karena dikit-dikit udah nyari pajaknya dari mana? Dari knalpot, nyari pajak dari pemanis, dari semua mau dipajakin. Besok nanti tisu plastik udah, ya kan? Besok tisu dipajak lagi. Udah decoy, ini decoy. Nah ketika decoy, rakyat harus cari alternatif siapa yang bisa dipercaya. Yang kedua, harus ada leadernya. Kalau nggak ada leader, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada orang, selalu dalam tulisan saya membuat imam besar Habib Rizik. Saya tidak bilang imam besar FPI. Nggak pernah saya tulisan saya itu. Coba lihat tulisan saya selalu bilang imam besar Habib Rizik, karena dia harus jadi imam besar buat semua orang. Karena leadership itu, leader dalam teori leader, orang kadang-kadang nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti teori leader. Leader itu bukan cari massa, bukan cari rakyat. Nggak ada teorinya itu leader cari rakyat. Rakyat yang mencari pemimpinnya. Itu teori yang benar. Jadi kita harus ada perasaan mengalah. Kalau kita punya kelompok besar, ini besar ya. Saya kan ketemu dengan salah satu tokoh salafi yang besar di Indonesia, difasilitasi, saya ngobrol sama dia, dicondet lah sama teman yang bekas anggota DPR. Saya bilang, kalau kamu nggak mau ini apa namanya bersekutu, ya kan, nggak akan ada kekuasaan zalim bisa tumbang. Harus kuat, harus bersekutu, harus kuat. Nggak ada. Sekarang yang memang rakyat itu taunya pemimpin itu ya cuma Habib Rizik. Tentu yang lain-lain banyak. Kita bukan ini, tapi maksudnya yang pemimpin yang mengambil risiko. Ya, jadi kita ini gini ya, Bapak-bapak ya. Seperti tadi Novel Baswedan. Ini nggak sembarangan orang ini. Karena apa? Karena dia menerima sampai matanya buta itu nggak gampang itu. Itu proses dirinya menjadi orang itu luar biasa. Sama seperti Habib Rizik diasingkan, in exile. Kita harus menghormatin dia. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi berikut kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari, saya tahu di rumah siapa. Ditawari 1 triliun itu Habib Rizik ini. Ditolak sama Habib Rizik. Jadi dia udah menolak suatu kemewahan, ya, menolak juga suatu mendapatkan juga suatu penderitaan. Dia diasingkan. Nah, kita harus menjaga dia. Kalau kita bilang kamu imam besar kami, maka kita menjaga dia. Dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Nah, itu yang kita bilang sebagai what it to be done. What it to be done. Jadi akal kita yang berpikir. Tapi beyond rasional tadi yang saya cerita dengan Bung Fahmi dan Bung Novel, ini Allah mungkin ngasih jalannya dari coronavirus ini. Ini yang kita nggak tahu. Ya saya ngikutin gerakan perangnya Amerika dengan Cina ini ya. Misalkan seperti isu Uighurs. Isu Uighurs ini digalang oleh Barat. Walaupun faktanya ada, ya kita sedih dengan, tapi digalang. Ya. Tapi nggak bisa juga orang membuat Cina ini goyah. Nggak bisa. Perang dagang antara Cina dengan Amerika bertahan juga Cina. Nah tapi tiba-tiba Allah menurunkan ini. Jadi kalau di dalam
Al-Quran itu misalkan cerita tentara gajah kalah dengan burung ababil, ya itu mungkin burung ababil itu dulu yang bawa bakteri kolera dan lain-lain itu yang mungkin nggak tahu. Di sini mungkin banyak ahli agama yang saya juga pengen belajar, karena kita nggak bisa lagi cuman rasionalitas. Karena kalau kita misalkan berpikir kenapa ya kita nggak bisa menang-menang ini, nah itu kan, itu memang ngelawan oligarki itu, melawan oligarki hanya sejarah kenabian yang bisa dicontoh, nggak ada sejarah lain. Sejarah kenabian itu apa? Sejarah kenabian itu adalah sejarah perjuangan ideologis yang dia itu kekuatannya itu cuman iman, dimulai dengan iman kepercayaan. Kalau kita lihat yang lain-lain, kekuatan oligarki ini, gimana menerobos oligarki ini? Partai dia beli, ormas beli, media beli, apa yang nggak dia bisa beli? Beli semua. Nah, nggak bisa. Yang bisa ngelawan ini memang cuma kekuatan ideologis, dan itu mudah-mudahan Allah memberi jalan, karena kita mengorganisasikan diri, kemudian Allah memberikan kekuatan mungkin melalui azab ya kepada rejim Cina ini, yang mudah-mudahan rejim Cina runtuh ya, kemudian Indonesia terbebas dari cengkraman rejim. Itu yang mungkin saya sebagai pemikir berharap yang terjadi dalam waktu 3 dan 6 bulan ke depan. Karena apa? Karena kalau virus ini obatnya tidak ditemukan vaksinnya dalam 6 bulan aja ini, maka